Nah, di sini kita bisa juga cari pengaturan langsung di kolom pencarian ini. Itu enaknya juga sih. Di bagian lokal nih sama aja sih. Oh ya, untuk memory usage ini kadang dia bisa bertambah walaupun nggak ada klien gitu ya. Entah kenapa kata orang Luigi-nya sih memang gitu. Ya, abaikan aja yang untuk memory usage ini. Nah, di pengaturan ini cuman ada di sini. Nah, di sini ada rigid DNS, kita bisa buat kayak domain gitu tapi yang lokal. Kalau kalian ada IP publik itu juga bisa sih. Soalnya saya nggak ada IP publik jadi nggak bisa contohin. Sini saya coba yang lokal aja ya. Sini coba. Wih, bisa kan? Tanpa masukin IP address ataupun dari ini. Itu bagusnya Luigi yang ini. Nih. Sini ada berdasarkan one IP. Coba kalau kita buka websitenya, ini website China mungkin kita nggak bisa akses juga sih. Ini ada cloud portal. Ini kita atur untuk menambahkan captive portalnya ya. Ini tampilannya sih sudah beda. Waktu saya beli itu nggak seperti ini. Ada updatean jadi seperti ini. Jadi kalian harus aktifkannya di sini sama di routernya nanti. Jadi untuk mengaktifkan voucherannya itu ada dua bagian. Bagian yang cloudnya ini kita aktifkan, kita buat tampilannya, baru kita aktifkan juga di yang tadi di bagian itu lokalnya itu. Lalu di menu configuration ini, nah di sini kita bisa lihat settingannya apa saja ya. Menambahkan SSID juga bisa di bagian ini. Jadi ada banyak sih. Kalau mau nambahkan SSID juga bisa di sini. Layan maksimal dari access point yang saya punya itu 64 katanya.
Nah, ini bagian Captive Portal yang biasa saya gunakan untuk membuat tampilan Captive Portal saya. Ini tampilan Captive Portal saya sudah saya buat. Di sini ada option login, optionnya ada one click, voucher, account, SMS, registration, dan Facebook. Nah, menurut saya yang paling bagus ya voucher. Kalau login one click ini saya pernah ada kejadian, saya coba terus saya mau buat voucheran itu jadi gak bisa voucheran saya. Gara-gara MAC address dari HP-nya nyangkut di router gateway-nya. Jadi saya coba PCS-nya Luigi yang dari China sana ya. Itu kita nanti dikasih solusi sama tim teknisnya dan hasil. Lalu di sini ada pengaturan logo, image, backgroundnya segala macam kayak biasa lah. Sini saya baru tahu juga bisa nambah 3 bahasa ya ternyata. Nanti saya coba lihatkan kekurangan voucherannya ini. Menurut saya sih kurang bagus. Ya cuman sekedar aja ya oke lah ya. Kalau mau lebih bagus itu tampilan dari Mikotic. Bisa setting, mau ubah-ubah semuanya bisa. Bagian advance juga gak ada apa-apa, ini cuman ya posisi backgroundnya, tulisannya aja kita gak bisa atur fontnya berapa, cuma bisa ubah warnanya aja sih. Pokoknya ini ya sangat jelek lah kalau aku bilang. Tapi ya kalau cuma untuk sekedar ya oke sih. Ini kan backgroundnya sudah saya setting. Nanti kita lihat backgroundnya ini akan berubah lagi nanti. Setelah itu kita lihat nih mode desktop sama mode mobile. Oke, kita selesaikan. Nih, setelah kita selesai, kita harus tekan di atas nih, tekan synchronize dulu ya, baru bisa ke update Captive Portalnya ya. Ini saya coba connect ke wifi-nya, cuman ini nggak kelihatan pula wifi-nya karena di sini saya pakai kabel LAN jadi ada internet langsung ya. Bentar saya coba konekkan ke HP saja. Nah, di sini sudah saya konekkan ke PC. Coba saya hidupkan. Sini terdeteksi WiFi Luigi. Nah, otomatis akan muncul seperti ini halaman. Ya, kita bisa klik. Nah, kalau WiFi Luigi ini masalahnya kita nggak bisa pakai domain apa gitu, nama atau 1010 atau apa gitu. Jadi dia otomatis ya. Nih, kalian bisa lihat di sini gambar dari background yang saya buat jadi mengecil. Ketika saya pencet
ketika saya tekan keyboardnya ya seperti itu, jadi gambar desain saya jadi jelek banget, jadi aneh ya. Ini kode aksesnya kita bisa masukin, kita bisa buat di user management. Nah, di sini bagian voucher kita bisa klik. Nah, di sini sudah ada voucheran 1 jam sama voucher untuk admin. Nah, di sini ada user group juga, kita bisa tambahkan dulu user groupnya berdasarkan apa, 1 mingguan kah, 1 hari kah, dan maksimum bandwidthnya bisa di-download sama user group ini apa. Kita coba tambahkan dulu di sini. Nah, kita bisa namakan apa, contoh misalnya. Lalu harganya di sini maksimal itu 999, 9.000. Karena ini kan dari China, jadi kalau yang Indonesia gak bisa, jadi kalian atur aja berdasarkan harga ini, misalnya 2 untuk 2.000, 1 untuk 1.000 gitu ya. Device maksimum yang bisa dipakai 1, terus periodenya berapa. Sini hanya cuma bisa pakai periode, gak bisa pakai per kuota, jadi itu kekurangannya yang sangat disayangkan. Tadinya saya pengen 1 hari itu maksimal 1 giga ya, tapi ternyata Ruiji yang ini gak support untuk kuota. Itu sangat sayang sekali. Padahal tadi di awal kita bisa lihat dia bisa ngitung berapa kuota yang terpakai. Aneh banget. Ya udahlah. Ini kita bisa add voucher, berapa kuantitinya, dan user groupnya apa. Ini kita bisa, ya ini nggak penting banget sih. Kita numerik aja lah, biar gampang isinya ya. Nih ada muncul angkanya, tinggal kita masukin ke yang tadi mau login. Kita bisa print juga, kita lihat printnya ya. Ini printnya juga hancur banget sih menurut saya. Entah saya salah setting mungkin kali ya. Kemarin saya coba ngeprint, teman, jaraknya tuh jauh banget sih. Jarak antar voucher ini besar banget juga, ini terlalu besar nih. Tuh, jaraknya seperti ini, jauh-jauhan gitu, ngapa ini? Oke. Nah, coba kita masukin kode aksesnya ya sini. Nah, ini setelah kita login, kita klik. Nah, ini munculnya seperti ini. Ini bisa kita setting sih, kalau kita klik login langsung dia gak akan ke sini, bisa juga. Nah, yang nggak bagusnya lagi, ini kita gak bisa logout loh. Jadi misalnya orang pakai kuota 30 bulan nih, dia mau kasih ke temannya nggak bisa. Dia harus ganti Mac.
sesuai yang sudah ada. Jadi ini kebinding ya istilahnya, kebinding Mac-nya sesuai vouchernya. Jadi kalau kita sudah masuk ke sini kita nggak bisa keluar lagi. Ini sih bagus kalau untuk kantoran, jadi nggak bisa di-share gitu ya istilahnya. Tapi kalau untuk rumahan sih nggak cocok. Ini terlalu lambat kayaknya, saya setnya terlalu kecil kali ya. Yang pasti ini speed testnya benar kok, dia sesuai dengan yang kita setting tadi. Dan di sini kita bisa lihat ini ada aktifnya kapan dan expirednya kapan.
Ini kalau dia sudah expired biasanya dia akan muncul lagi yang namanya di portalnya, itu nanti ada notif di atas dia minta login kembali. Sama kita bisa setting juga dia misalnya beli 30 hari nih, terus perharinya dia harus login terus, itu juga bisa. Atau dia tidak mau login lagi itu bisa. Jadi solusi untuk supaya yang beli itu bisa logout ya itu tadi kita bisa setting dia nanti setiap 1 hari dia harus login lagi ya.
Nah, di bagian ini kita bisa sharingkan project kita atau topologi kita ke orang lain, dan ini sangat bahaya sih sebenarnya. Cuman kalau untuk teknisi ya harus hati-hati juga. Kemarin saya coba share ini ke teknisinya Ruiji yang di nggak tahu entah di mana, tapi ini CS-nya kita bisa lihat di bagian pojok kanan ini ada logo handset, itu CS-nya. Kemarin ada masalah Ruiji saya seperti Mac yang nyangkut, lalu ada settingan yang nggak bisa saya atur juga. Itu saya coba konsultasi dan itu dia minta sharingkan ini project ini, dan saya coba sharingkan. Itu sharingkannya 1 hari aja, kalau sudah selesai kan bisa langsung matikan, jadi mereka nggak bisa akses lagi ya. Tadinya sih mereka minta 7 hari untuk ini, cuman janganlah, kita 1 hari aja kan ya langsung selesaikan. CS-nya juga lumayan oke, jadi ya CS-nya ada beberapa ya. Jadi misalnya dia bagian ini, cuman dia gak bisa bantuin kamu, nanti dia akan minta bantuan tim di atasnya lagi untuk solve solusinya. Iya gitu, pengalaman saya menggunakan Luigi ini, CS-nya sih oke. Jadi walaupun video di YouTube juga belum banyak, makanya saya coba buat video ini, mungkin kalian tertarik untuk beli Luigi. Yang saya suka dari Luigi ini ya beberapa fiturnya tuh mudah gitu. User friendly lah ya istilahnya. Gambarnya oke juga. Mudah dipahami untuk oh ini fiturnya ini. Dan untuk ini bagian tanya-tanya ini tuh kita menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kalian translate dulu ke Google Translate supaya bisa mudah dimengerti. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas tentang home routernya Luigi. Nah, ini lebih bagus lagi. Yang paling saya suka tuh home routernya Luigi sebenarnya sih. Gateway masih kurang, ya istilahnya kurang advance lah. Kalau orang Luigi harus bilangnya kalau mau advance ya harus pakai Victrotic sih. Banyak kan orang jarang pakai yang gateway-nya ini. Lebih banyak sih yang pakai access point dari Luigi. Nah, di sini semua synchronize. Kalau nggak synchronize, kalian bisa klik refresh atau manual deliver ini. Jadi nanti dia otomatis synchronize. Saya sudah synchronize, ya nggak perlu synchronize lagi ya. Firmware-nya juga update terus. Ini oke nian sih. Menurut saya yang paling cocok kita pakai ini servernya dari Mikrotik dan access point-nya dari Luigi. Kalian bisa cek access point dari Luigi itu semuanya bagus-bagus. Nanti saya videokan perbandingannya access point Luigi. Oke, sekian itu saja untuk video kali ini. Saya juga capek ngomongnya, sudah sejaman ini kayaknya. Nanti saya ubah aja jadi 2 part video ya supaya lebih mudah untuk nontonnya ya. Oke, sekian itu saja. Terima kasih.